Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan kasih karunia kita dapat mengadakan podcast episode pertama yang perdana untuk KPPN Kota Cane, di mana yang akan dipimpin oleh saya sendiri, pelaksana seksi bank Andre Manus Manjuntak, dan sebagai narasumber kepala seksi bank saya, Pak Riki Ardiawan. Pagi Andre. Pagi Pak, gimana Pak persiapannya untuk podcast perdana kita di pagi hari ini Pak? Sudah lumayan bagus. Mantap. Nanti saya tanya-tanya lah Pak terkait podcast kita pagi hari ini adalah mengenai topiknya itu pembiayaan UMI. Apa sih? Misalkan apa sih pembiayaan UMI itu? Siapa yang memperoleh UMI? Dan tujuan-tujuan dari program UMI ini apa sih? Jadi nanti saya tanya, Bapak silakan itu jawablah mengenai apa sih program pembiayaan UMI. Untuk pertanyaan saya yang pertama kali ini, apa sih program pembiayaan UMI itu Pak? Program UMI itu Andre, ibaratnya seperti program yang diberikan oleh pemerintah kepada wirausaha ultramikro yang belum mendapat fasilitas perbankan. Oke, berarti ini adalah program yang disediakan oleh pemerintah berarti ya Pak, fasilitas pembiayaan yang untuk masyarakat Indonesia yang tidak mendapat pembiayaan dari perbankan atau karena mungkin dari syarat untuk memperoleh perbankan itu agak sulit. Jadi dari program dari pemerintah membuat suatu program namanya pembiayaan UMI untuk mempermudah masyarakat menerima pinjaman seperti itulah ya Pak. Seperti itu. Oke, selanjutnya siapa sih Pak yang berhak memperoleh UMI ini? Kalau UMI itu mungkin untuk semua warga negara Indonesia yang memiliki KTP atau NIK yang elektronik, kemudian tidak sedang menerima fasilitas pembiayaan yang tercatat dalam sistem informasi kredit program pemerintah atau lolos validasi SIKP gitu. Berarti untuk syaratnya sendiri itu sih dibilang mudah ya Pak, cuman ada dua, yaitu untuk masyarakat Indonesia memiliki usaha dengan syarat itu mempunyai KTP atau WNI dan mereka ini tidak menerima fasilitas lain pembiayaan dari pemerintah dari yang terdaftar di SIKP. Mungkin misalkan mereka nggak boleh nih, misalkan ada ini program pembiayaan pemerintah namanya KUR, misalkan mereka sudah mendapat KUR berarti mereka nggak boleh nih mendapat pembiayaan UMI seperti itu ya Pak? Benar, seperti itu. Oke, siap. Untuk pertanyaan selanjutnya itu Pak, tujuan dari program pembiayaan UMI ini sebenarnya itu apa sih Pak? Ada beberapa tujuannya. Yang pertama seperti menyediakan pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha ultramikro, kemudian menambah jumlah wirausahawan yang mendapat fasilitas pembiayaan dari pemerintah. Kemudian bisa juga menjadi jembatan bagi usaha mikro penerima bantuan sosial untuk naik kelas dan sehingga dapat diberikan fasilitas pembiayaan perbankan yang seperti yang Bapak Jokowi yang sampaikan itu. Berarti betul-betul berarti ini kayak batu loncatan lah gitu untuk memperbaiki perekonomian lah, berarti sehingga mereka dapat kemudian dapat mengakses yang pembiayaan perbankan yang lebih besar gitu untuk plafonnya, seperti itu ya Pak. Ya, untuk selanjutnya itu siapa sih atau organisasi apa sih yang menyalurkan UMI itu Pak? Pembiayaan UMI itu mungkin disalurkan oleh yang namanya BLU PIP, BLU Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah. Pak. Tapi melalui lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. LKBB ini harus punya kriteria seperti yang pertama adalah berpengalaman dalam pembiayaan UMKM, kemudian sehat dan berkinerja baik. Selanjutnya adalah LKBB ini terkoneksi dengan SIKP UMI. Contohnya seperti kalau di LKBB itu seperti Pegadaian, PNM, dan koperasi. Kalau di Kota Cane ini contohnya kalau koperasi Komida atau koperasi Mitra Duafa kalau di Kota Cane. Oke, siapa berarti udah kalau dibilang sih untuk penyalurnya itu, untuk yang menyalurkan itu dari lembaga LKBB yang kalau bisa dibilang sih saya sih udah pernah sebenarnya Pak ngelihat sama mendengar contoh-contoh dari yang Bapak maksudkan, dari Pegadaian, dari PNM, koperasi, apalagi saya itu kalau bisa dibilang kita kan PNM ini punya sebelah kantor kita PNM gitu. Gitu PNM, Pegadaian juga kita udah sering juga ke sana. Jadi saya mengerti lah contoh-contoh dari penyalur yang Bapak sampaikan. Jadi
Untuk selanjutnya itu Pak, bagaimana sih UMI itu disalurkan ke debiturnya Pak? Ada dua mekanisme kalau untuk penyaluran UMI ini. Yang pertama adalah pola langsung, maksudnya penyalur langsung itu menyalurkan pembiayaan langsung ke debitur. Kemudian pola tidak langsung, artinya penyalur menyalurkan pembiayaan melalui lembaga linkage atau seperti koperasi dan PKM gitu ya. Oke, berarti untuk mekanisme penyalurannya itu ada dua, yaitu pola langsung dan pola tidak langsung ya seperti itu ya Pak. Oke, untuk skema untuk penyalurannya itu skema penyaluran UMI-nya itu seperti apa Pak? Kalau skema penyaluran mungkin bisa secara perorangan atau secara kelompok dengan prinsip empowering dan enhancement Oke, dengan melalui LKBB yang menguasai microfinance itu ya, seperti itu. microfinance. Oke, oke. Ini untuk penyalurannya itu yang kalau saya dengar sih kan untuk misalnya koperasi tuh pernah saya dengar tuh orang itu ada yang minjamnya perorangan atau Iya, kelompok benar. itu memang bisa seperti itu Pak? Bisa seperti itu. Oke, siap-siap. Berarti untuk mereka itu bisa secara pribadi lah itu minjam, melakukan pembiayaan kepada penyalur ataupun secara berkelompok seperti itu ya Pak. Oke, untuk ini Pak saya ingin tahu nih untuk apa namanya batas pinjam batas tertinggi atau plafon yang dapat disalurkan oleh pembiayaan UMI kepada debitur itu kepada masyarakat itu berapa sih Pak? Plafnya lumayan besar deh, Andre, sekitar paling maksimal adalah 20 juta Oke. untuk setiap UMI. Siap-siap, berarti udah kalau bisa dibilang cukup besar lah Pak, 20 Besar. juta ya untuk sekali peminjaman seperti itu ya. Jadi masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan pembiayaan yang mudah dan dengan nilai yang cukup besar seperti itu. Oke. Lanjut itu apa saja sih yang berhak diperoleh oleh debitur UMI Pak terkait pembiayaan UMI ini? UMI itu mungkin punya ada hak yang diperoleh. Pertama adalah pembiayaan produktif dan dengan outstanding maksimal tadi yang 20 juta tadi. Kemudian adalah UMI itu dapat mengikuti program pendampingan dari penyalur atau lembaga linkage tadi. Oh, berarti dapat pendampingan ya berarti dibantu oleh lembaga penyalur itu ya berarti ya Iya, Pak. seperti itu. Oke oke jadi untuk selanjutnya dari mana sih Pak sumber dana dari pembiayaan UMI ini? Sumber dana UMI ini sepenuhnya dibiayai oleh BBN. Oke oke. Seperti rupiah murni, dan dana hibah, pendapatan dan pembiayaan dan sumber lainnya. Sumber lainnya ya. Oke berarti cukup berarti pembiayaan UMI dari pemerintah ya Pak, Pemerintah dari sumber semua. dananya dari APBN gitu. Oke, bisa saya ngerti Pak. Lanjut sih kapan sih mau tahu nih Pak, ini kan kayak baru-baru dengar masyarakat mungkin baru-baru dengar nih apa itu pembiayaan UMI atau itu kapan sih Pak mulai pembiayaan UMI ini dimulai Pak? Sepertinya UMI sudah lama, sudah 5 tahun, mulanya tahun 2017. Oke. Target 300 debitur dan telah disalurkan di tahun itu sebesar 1,5 triliun. Wih, Besar juga. besar juga nilainya Pak, 1,5 T di tahun 2017. Oke. Berarti dengan orang yang ditargetkan orang itu 300 orang berarti ya, 300 masyarakat ya di seluruh Indonesia. Oh, lumayan besar juga Pak. 300 orang dengan dana yang disalurkan itu 1,5 T. Oke. Mantap juga di pemerintah kita Indonesia ini, Pak. Jadi untuk selanjutnya itu Pak, kira-kira berapa sih dana yang sudah dicairkan dari APBN untuk program pembiayaan UMI ini Pak? Menurut data yang saya dapat dari SKP di tahun 2021 total dana bergulir yang disalurkan oleh pemerintah melalui APBN sebesar 10 triliun. Oke, 10 T. Dengan total realisasi perguliran dana telah mencapai 18,38 triliun. Wah, besar juga nilainya ini Pak, 10 T dari Ya. tahun 2017 ya tadi ya Iya, Pak, seperti sampai itu. dengan 2021 udah 10 T yang digulirkan sama pemerintah ya, Iya. pemerintah Indonesia. Siap Pak, siap. Selanjutnya ini kira-kira sudah berapa banyak debitur nih Pak atau pemilik usaha mikro yang sudah mendapatkan pembiayaan UMI? Dari data yang ada sampai dengan tanggal 11 Maret 2022, pembiayaan UMI telah memberikan akses permodalan kepada
wirausaha ultramikro sebanyak 5,4 juta usaha mikro. Wah, besar juga ya Pak, 5 juta, 5,4 juta 4 juta, ya? iya. Padahal targetnya itu kemarin di awal itu 2017 tuh 300, kalau nggak salah 300 ya? Betul, ya. Berarti dari sekitar 5 tahun ya berarti ya 5 Pak? tahun sudah. 5 Mungkin tahun sudah sampai dengan 5 juta, 5,4 juta. Oh, udah ribuan persen lah seperti itu. pertumbuhannya sangat tinggi kalau Tinggi. bisa dilihat ya Pak. Oke, kayaknya ini pertanyaan-pertanyaan ini dari sekian pertanyaan kira-kira 12 lah tadi saya tanya ini Pak. Ya, terima kasih. Ya. Sudah mewakili lah apa sih pembiayaan UMI itu, tujuannya pembiayaan UMI itu, siapa yang menerima pembiayaan UMI itu, bagaimana itu UMI disalurkan. Jumlahnya juga jumlah plafon yang bisa disalurkan, serta dapat juga tadi informasi terakhir itu berapa jumlah dana yang telah dikucurkan dari pemerintah untuk pemilih usaha mikro. Jadi kalau bisa dilihat sih sudah banyak sekali nih Pak yang saya tanyakan ke Bapak ini terkait pembiayaan UMI. Jadi mudah-mudahan lah untuk pemirsa yang menonton lah dari podcast kita ini yang pertama ini, yang perdana ini, untuk episode pertama mengenai pembiayaan UMI, dapat meningkatkan wawasan masyarakat terkait dengan pembiayaan UMI. Jadi dan diharapkan dengan meningkatnya wawasan masyarakat ini, khususnya di wilayah kerja KPPN Kota Cane di Aceh Tenggara maupun di Gaya Luas, mudah-mudahan dengan adanya podcast ini dapat meningkatkan debitur di tahun depannya ya Pak, 2023. Jadi dana yang dikucurkan itu dari pemerintah agar lebih besar lah daripada yang sampai sekarang itu 5,4 juta ya Pak. Ya, mudah-mudahan meningkat dengan pesat untuk di tahun depannya, seperti itu. Terima kasih Pak untuk kesediaan waktu Bapak untuk bersama saya ini. Sama-sama, untuk melakukan Andre. podcast pertama kita yang perdana di KPPN Kota Cane dengan topik itu penyaluran pembiayaan UMI Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Sekian dari saya, dari Andre Manuel Simanjuntak. Mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih.